Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Iko. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang himpunan. Ini adalah bab baru. Kemarin sebelumnya kita sudah ngebahas tentang bilangan. Nah, sekarang bab baru yakni tentang himpunan. Yang dibahas pada kali ini yaitu tentang pengertian, lambang, anggota, dan bagaimana sih cara nanti menyatakan himpunan. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan nanti yang pertama bisa memahami pengertian himpunan, yang kedua dapat membedakan himpunan dan bukan himpunan, yang ketiga dapat menyatakan suatu himpunan dengan suatu kalimat, yang selanjutnya dapat menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yang kelima dapat menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggotanya, dan yang selanjutnya dapat menyatakan suatu himpunan itu dengan diagram Venn. Agar lebih jelas, kita mulai ya pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, himpunan. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Jadi sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya dalam himpunan tersebut. Jadi dapat didefinisikan secara jelas ya. Kata kuncinya itu harus jelas. Nah, ini nih, didefinisikan secara jelas ya ini ya. Nah, yang ini didefinisikan secara jelas, oke? Jadi himpunan itu adalah anggota itu sudah jelas. Kalau bukan himpunan berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas. Jadi yang namanya himpunan itu sudah jelas anggotanya. Nah, kalau bukan himpunan itu jadi belum bisa ditentukan anggotanya, jadi belum pasti. Nah, Ibu di sini punya ini nih. Ada berbagai foto ya. Yang pertama ini ada hewan karnivora. Nah, ini ada karnivora yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini ada gambar-gambar perempuan nih. Misalkan ini kumpulan perempuan-perempuan cantik misalkan ya. Ini yang ketiga, ini ada gambar lukisan. Jadi ada lukisan. Nah, yang keempat ini bilangan asli. Nah, menurut kalian yang mana sih yang himpunan dan bukan himpunan? Tadi definisinya kalau yang namanya himpunan itu sudah jelas, sudah pasti. Kalau yang bukan himpunan belum pasti. Nah, kita lihat yang pertama di sini, hewan karnivora. Kita tahu nih karnivora ini pemakan apa? Daging kan? Berarti sudah jelas hewan tersebut itu pemakan daging. Berarti ini termasuk himpunan ya. Ini termasuk himpunan. Kemudian yang kedua, ini ada kumpulan perempuan-perempuan di sini. Nah, kalau kita lihat yang namanya cantik itu relatif kan? Bisa saja kata si A perempuan ini cantik misalkan, tapi kalau kata ibu misalkan ini perempuan ini biasa saja. Nah, jadi kan ini relatif, jadi dia itu cantik enggaknya itu relatif, tergantung penilaian orang kan, berarti dia bukan himpunan. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, di sini ada kumpulan lukisan. Nah, bisa saja penilaian setiap orang ini beda-beda. Bu, kalau saya mah ini bagus, kalau saya biasa aja misalkan ya, berarti ini juga dia bukan himpunan. Nah, yang keempat ada bilangan asli. Kalau bilangan asli ini sudah pasti kan, yakni dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga kan ya, sampai seterusnya. Nah, berarti dia itu merupakan himpunan. Jadi, karnivora dan bilangan asli ini merupakan himpunan. Kalau yang kedua ini, dengan gambar lukisan ini bukan himpunan. Next, yang selanjutnya, lambang himpunan. Nah, lambang himpunan biasanya ditulis dengan huruf kapital ya. Jadi ditulis dengan huruf besar yang namanya himpunan itu. Nah, ini pertama ini nih dengan huruf kapital. Nah, bisa ditulis dengan huruf A, C, X, bebas apapun itu ya. Kemudian yang selanjutnya anggota himpunan ditulis di antara tanda kurung kurawal. Jadi dia itu nanti ditulisnya nih pakai, jadi awal sama akhirnya itu dia itu ditulis dengan tanda kurung kurawal. Nah, kemudian antara anggotanya dipisahkan dengan koma ya. Ini dipisahkan dengan apa? Koma. Misalkan contoh ini. Nah, ini dia contoh. Tadi yang namanya himpunan ini dia huruf kapital kan? Huruf besar.
Kemudian ini nih ada kurung kurawal, ini kurung kurawal ya. Nah, anggota himpunannya dipisahkan dengan apa? Koma. Jadi huruf kapital, kemudian kurung kurawal, dan setiap anggotanya dipisahkan oleh koma. Nah, kira-kira ini harimau, singa, buaya termasuk apa? Misalkan ini himpunan hewan-hewan karnivora misalkan. Contohnya di sini ada harimau, singa, buaya. Nah, itu ya. Next, yang selanjutnya. Nah, cara menyatakan suatu himpunan itu yang pertama dengan suatu kalimat. Nah, ada suatu kalimat. Seperti apa ada suatu kalimat itu? Misalkan Ibu punya contoh di sini, kita lihat. Diketahui A merupakan himpunan bilangan asli. Nah, kita lihat contohnya ya. Di sini misalkan diketahui A ini nih, yaitu ada sebuah himpunan, namanya itu himpunan apa? A ya. Merupakan himpunan bilangan asli antara 2 dan 9. Nah, bagaimana sih menyatakan himpunan dengan suatu kalimat? Nah, kalau suatu kalimat berarti cara pengerjakannya kayak gini ya, misalnya di sini jawab. Nah, tadi nama himpunan itu huruf kapital kan, huruf A, karena dia diketahuinya huruf A. Jadi jangan sampai di sininya nama himpunan itu K, di sini A. Jadi harus sama dengan soal ya. Kemudian tadi apa? Kurung kurawal kan? Nah, di sini tinggal ditulis namanya apa? Himpunan bilangan asli antara 2 dan 9. Nah, berarti tinggal ditulis aja di sini. Himpunannya itu berarti di sini apa namanya? Bilangan asli. Oke. Bilangan asli antara 2 dan 9. Nah, gini. Jadi ini jawabannya. Ini kalau dengan menggunakan suatu kalimat. Jadi himpunan itu nggak usah ditulis. Karena tadi kurung kurawal ini udah mengartikan dia itu himpunan. Jadi himpunan bilangan asli antara 2 dan 9. Oke, next selanjutnya, yakni yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Masih soal yang sama yang tadi, tapi sekarang nulisnya itu dengan notasi pembentuk. Nah, sekarang kita jawab ya. Berarti kita jawabnya di sini nih. Kita jawab, oke. Nah, berarti jawabannya tadi nama himpunannya himpunan A kan ya di sini. Berarti di sini A sama dengan kurung kurawal X. X itu anggotanya ya. Di mana? Kemudian ini nulis itu artinya di mana. X di mana? X-nya itu tadi di antara berapa? Di antara 2 dan 9. Berarti di sini tinggal tulis aja 2 di antara 9. Nah, lihat di sini tidak boleh pakai sama dengan karena di antara berarti 2 dan 9 itu nggak masuk. Berarti cara menulisannya X di antara 2 dan 9. Jadi X lebih dari 2, X kurang dari 9. Dimana X itu merupakan apa? X merupakan elemen di sini. Elemen bilangan asli. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi cara penulisan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau misalkan duanya itu masuk, berarti di sini pakai sama dengan. Karena di sini duanya itu di antara, tadi di antara 2 dan 9, berarti tidak menggunakan sama dengan. Oke, next yang selanjutnya. Dengan mendaftar anggota-anggotanya. Seperti apakah dengan mendaftar anggota-anggotanya? Nah, tadi misalkan masih dengan soal yang sama, berarti kita daftar anggota-anggotanya. Tadi sama nama himpunannya A. Karena di soalnya juga A ya. Mendaftar. Kurung kurawal, mendaftar itu berarti menyebutkan di antara 2 sampai 9 itu ada angka berapa aja? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop sampai di sini ya. Nah, kayak gini. Ini berarti dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya dengan menggunakan diagram Venn. Nah, seperti apakah dan menggunakan diagram Venn? Berarti kalian nanti menggunakannya buat aja di sini, buat kotak ya. Diagram Venn itu buat kotak seperti ini. Nah, ini itu dia itu merupakan semesta. Nah, ini itu semesta. Oke, ini semesta.
nanti dibahas semesta ya. Di sini himpunan bilangan asli antara 2 dan 9. Kita sebutkan saja di sini, berarti ada berapa aja? 3, kemudian berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini itu dibuletin sama kalian. Berarti dia itu ini himpunan apa? A. Nah, di sini itu banyak, himpunan bilangan asli itu kan banyak ya. Ada angka berapa aja? Mulai dari 1 kan tadi 1, kemudian 2, kemudian 3-nya udah di A. Tadi 9, 10, dan selanjutnya kayak gitu. Jadi yang namanya himpunan A ini dia itu hanya ada di berapa? Di mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, anggota himpunan. Anggota himpunan itu lihat setiap benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Jadi anggota itu benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Kayak tadi, mendaftar anggota 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 2 jangan dimasukin, kayak gitu ya. Jadi hanya yang termasuk himpunan tersebut. Nah, sekarang, lambangnya itu ini. Jadi yang apabila termasuk, dia itu lambangnya ini nih. Elemen berarti suatu objek yang merupakan anggota himpunan tersebut. Nah, apabila dia itu bukan merupakan anggota himpunan, berarti tinggal di ini aja di sini. Nah, ini ya, si elemen ini dicoret, berarti dia itu bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Nah, contoh, misalkan lihat di sini, B ini ada nama himpunan itu adalah B kan, nama himpunan itu adalah B. B ini terdiri dari berapa aja? 2, 4, 6, 8. Nah, misalkan Ibu ada soalnya. Menurut kalian, 2 ini elemen dari B enggak? Elemen dari B kan ya? Karena 2 ini termasuk dari himpunan B. Kalau 10 termasuk enggak? Enggak, karena lihat di sini. Hanya sampai berapa? 8. Berarti D ini bukan elemen. Berarti tinggal dicoret saja si E-nya. Berarti 10 bukan elemen dari B atau 10 bukan anggota B. Kayak gitu ya. Jadi bedanya anggota dengan bukan anggota itu apabila E-nya itu berarti anggota, kalau misalkan elemen itu dicoret berarti bukan anggota. Nah, banyak anggota himpunan ditulis dengan N, Jadi contohnya ini yang B. Yang B ini banyak anggotanya ada berapa? Kita lihat di sini. Yang B ini banyak anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal ditulis aja N, kemudian nama himpunannya sama dengan 4. 4 ini 4 buah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah. Jadi N dari himpunan B ini adalah 4. Kayak gitu ya. Nah, sekarang himpunan itu ada yang berhingga dan yang tak berhingga. Kalau yang berhingga, lihat di sini. Ini yang berhingga ya. Himpunan yang banyak anggotanya itu diketahui batasnya, jadi berhingga. Kalau yang tak berhingga, himpunan yang banyak anggotanya itu tak berhingga, jadi belum diketahui batasnya. Nah, contoh lihat di sini A. Kalau kita lihat A ini himpunan bilangan genap. Kita lihat ya di sini. Misalkan A sama dengan kita coba daftar. A bilangan genap mulai dari berapa? 2, kemudian berapa? 4, 6, 8, dan seterusnya, karena dia itu dengan diketahui batasnya. Kalau sekarang yang B, nah yang B ini himpunan bilangan genap kurang dari 8, berarti berapa aja? 2, kemudian 4, 6 kan? 8-nya masuk gak? Enggak, karena kan kurang dari 8. Nah, kalau kita lihat yang A ini nggak diketahui batasnya, berarti dia ini himpunan apa? Tak berhingga ya. Kalau yang ini namanya himpunan tak berhingga. Oke, kalau yang kedua karena dia diketahui batas akhirnya, berarti dia ini disebut dengan himpunan berhingga. Nah, kayak gitu ya perbedaan dari tak hingga dengan berhingga. Nah, oke, pembelajaran dari Ibu cukup sekian ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang makna dari himpunan, bagaimana cara penyajiannya, kemudian apa itu elemen dan bukan elemen,
dan juga bagaimana menentukan jumlah banyak anggotanya. Dan yang terakhir barusan, himpunan yang berhingga dan tak berhingga. Pertemuan dari Ibu cukup sekian ya. Nanti kita bertemu di misi di himpunan di materi selanjutnya. Oke, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.